Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua tetap sehat dan tetap bersemangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak kami, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 dengan muatan matematika. Nah, dan untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pengurangan bilangan dengan teknik meminjam. Meminjam berarti apabila angkanya itu tidak cukup untuk mengurangkan, maka harus kita pinjam dengan angka yang di sampingnya. Oke, contoh yang pertama yaitu menggunakan cara bersusun panjang. Contohnya 485 dikurang 237 sama dengan. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Oke, karena kita ingin membuat bersusun panjang, maka 485 kita buat dulu ke dalam bentuk panjang. Masih ingat kan? Oke, 485 bentuk panjangnya adalah 400 tambah 80 tambah 5. Kemudian 237 bentuk panjangnya adalah 200 tambah 30 tambah 7. Oke, kita kurangkan ya. Nah, karena dia dengan teknik meminjam, kalau dia bentuk panjang, caranya seperti ini ya. Kita buat lagi ke samping ya. Kita buat lagi 485 sama dengan 400. Nah, karena 5 tidak bisa dikurang dengan 7, maka harus kita pinjam dari 8. Dari 80, maka 80 sisanya menjadi 70. Karena sudah kita pinjam, maka angka 5 berubah menjadi 15. Oke. Nah, sekarang 237. Untuk 237 tidak perlu kita ubah karena yang mengurangkan adalah bilangan yang di atas. Oke, tinggal kita buat ya, 200 tambah 30 tambah 7. Nah, sekarang sudah lebih besar yang di atas kan? Coba diperhatikan, sudah lebih besar dia ya. Oke, nah lihat ini, udah lebih besar di atas angka 15. Maka sudah bisa kita kurangkan. 15 kurang 7 sama dengan 8. Kemudian 70 kurang 30 adalah 40. Dan 400 kurang 200 sama dengan 200. Maka menjadi yang kita tulis adalah angka 2, angka 4, dan angka 8. Maka menjadi bilangan 248. Oke, begitu ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua yaitu 839 dikurang 284. Maka cara jawabnya seperti ini, sama seperti tadi ya. Kita buat dulu bentuk panjangnya menjadi 800 tambah 30 tambah 9. Kemudian 284 sama dengan 200 tambah 80 tambah 4. Nah, sekarang kita kurangkan. Karena tidak bisa 30 dikurang 80, harus kita pinjam dari ratusan. Maka menjadi, kita pinjam dari 800. Maka sisa dari 800 adalah 700. Ditambah, karena sudah kita pinjam dari 800, maka 30 ini menjadi 130 ditambah 9. Kemudian 284 sama dengan 200 tambah 80 tambah 4. Nah, sekarang sudah bisa kita kurangkan. Oke, yang pertama kita kurangkan dari satuan ya. 9 kurang 4 sama dengan 5. Kemudian 0 kurang 0 adalah 0. 13 kurang 8 sama dengan 5. Kemudian ratusannya 700 dikurang 200 sama dengan 500. Maka menjadi bilangan 555.
Oke, selanjutnya adalah menggunakan cara bersusun pendek. Tadi kan bersusun panjang, sekarang bersusun pendek. Contoh yang pertama, 485 dikurang 237 sama dengan. Nah, cara jawabnya seperti ini ya. Kalau bersusun pendek, berarti dia ditulis ke bawah ya. Begini. Oke, sekarang kita kurang. 5 kurang 7 kan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 5 lebih kecil dari 7. Lalu caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita pinjam dari 8. Maka angka 5 kita coret dan angka 8 juga kita coret karena sudah dipinjam. Angka 5 menjadi 15 agar bisa dikurang dengan 7 dan angka 8 karena sudah dipinjam maka sisanya menjadi 7. Nah, sekarang sudah bisa kita kurangkan. 15 kurang 7 berapa? Iya, benar. 8. Kemudian 7 dikurang 3 sama dengan 4. Lalu 4 kurang 2 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 248. Nah, sekarang contoh yang kedua. 839 dikurang 284 sama dengan. Nah, cara jawabnya sama seperti contoh yang pertama. Kita kurangkan dulu ya. Oke, kita kurang. Nah, ini kan 9 dikurang 4 bisa ya, karena 9 lebih besar. Maka 9 ini tidak perlu kita coret. Langsung kita kurangkan. Berapa 9 kurang 4? Iya, 9 kurang 4 adalah 5. Kemudian 3 kurang 8 tidak bisa karena 3 lebih kecil. Maka harus kita pinjam dari 8. Kemudian angka 3 kita coret, angka 8 juga kita coret, dan angka 3 ini kita ubah menjadi 13. Dan angka 8 menjadi 7. Nah, sekarang kita kurangkan ya. 13 kurang 8 berapa? Iya, 5. Kemudian 7 kurang 2 sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 555. Nah, anak-anak ibu, beginilah cara mengerjakan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal cerita penjumlahan. Nah, diperhatikan ya, contoh yang pertama. Banyak siswa laki-laki di SD Santo Fransiskus ada 149 orang. Banyak siswa perempuan di SD Santo Fransiskus ada 123 orang. Nah, yang ditanya berapa jumlah siswa seluruhnya? Ingat ya anakku, kalau ditanya jumlah, maka itu adalah ditambah. Berarti harus kita tambahkan 149 ditambah 123. Nah, caranya kita tambahkan dari satuan. 9 tambah 3. Berapa 9 tambah 3? Iya, 12. Tetapi tidak boleh kita tulis 12. Yang kita tulis adalah angka 2. Kemudian satunya kita naikkan ke atas 4. Lalu kita tambahkan 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah seluruh siswa adalah 272 orang. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah contoh yang kedua. Di perpustakaan sekolah terdapat 263 buku PJOK dan 472 buku Bupena. Jika digabungkan, berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, karena ditanya jumlah, maka kita tambahkan 263 ditambah 472. Ingat ya, menjumlahkan atau mengurangkan selalu dari satuan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian 6 tambah 7 sama dengan berapa? Iya, 13. Kita tulis adalah angka 3. Lalu satunya
kita simpan di atas 2. Kemudian kita tambahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi, jumlah seluruh buku jika digabungkan adalah 700. Nah, selanjutnya, soal cerita pengurangan. Contoh yang pertama. Beni mempunyai kelereng sebanyak 185. Doni mempunyai kelereng sebanyak 136. Berapa selisih kelereng Beni dengan Doni? Lihat, yang ditanya adalah selisih. Apabila ditanya selisih atau sisa, maka harus kita kurangkan. Caranya adalah 185 dikurang 136 sama dengan, kita kurangkan dari satuannya dulu ya, 5 dikurang 6. Karena 5 lebih kecil dari 6, maka kita harus meminjam dari 8. Jadi harus kita coret angka 5 dan angka 8 juga. Kemudian angka 5 menjadi 15, angka 8 karena sudah dipinjam, maka sisanya adalah 7. Sekarang 15 dikurang 6 sama dengan 9. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 1 kurang 1, 0. Karena dia di tempat ratusan, angka 0, maka tidak perlu kita tulis. Sehingga, jadi selisih kelereng Beni dengan Doni adalah 49 kelereng. Nah, contoh yang kedua. Di perpustakaan sekolah terdapat buku sebanyak 458. Buku tersebut dipinjam oleh siswa sebanyak 284. Berapa sisa buku di perpustakaan? Tadi sudah Ibu katakan, kalau ditanya selisih dan sisa, maka itu dikurang. Caranya adalah 458 dikurang 284. Maka kita kurangkan dari satuan. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 5 dikurang 8 tidak bisa, karena lebih kecil angka 5 daripada angka 8. Maka harus kita pinjam dari angka 4. Lalu angka 5 kita coret, angka 4 juga kita coret, kemudian angka 5 menjadi 15, dan angka 4 menjadi 3. Lalu kita kurangkan, 15 kurang 8 sama dengan 7. Dan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi, sisa buku di perpustakaan adalah 174 buku. Nah, baiklah anak-anak kami, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan.